Kempro kotor nggak tahu diresiki ya, akhirnya jadi Ya, akhirnya lebus. lebus seperti ya teman kita yang di belakang layar itu ya. Salam ngeledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa komplek pada lagi ambek aku camat ambek sing Anju Dewi ning Novira. ning Novira balik. Untung ada Kartip yang bisa bantu jual mobil dengan harga di atas pasaran. Mana ya dalam acara ngeriak. Yes. Iki ngeriak ini adalah dari mana kita punya yang namanya banyak sekali fakta-fakta unik, banyak sekali tips yang unik-unik dan juga realita dalam gosip menggosip secara otomotif. Nah, biasanya lambe turah itu biasanya ngajak yang namanya sing duwe lambe ini Cah wedok. cah wedok. Nah, kita akan mengusik di sini ada apa? Dapatkan mobil bekas berkualitas hanya di Haris Mobil. Mobil bekas seperti baru. 5 fakta unik tentang dunia permobilan. Belum pernah kamu dengar mungkin atau yang mungkin ada yang masih belum pernah tahu atau yang asing di telinga Anda. Mungkin Dibacot bisa jadi. Anda hanya bisa bacot mobil tapi nggak tahu apa sih mobil. Dari mana sih mobil? Nah, yuk yang pertama Mbak Novira dibacakan tentang 5 fakta unik. Yang pertama, yaitu yang pertama asal muasal dari kata mobil. Asal muasal dari kata mobil ini unik sekali. Asal muasal kata mobil ini muncul dari kata-kata automobile. Oh, ini singkatan. Jadi ya. Oke, singkatan dari automobile. Yang pertama auto ini dari bahasa Yunani, sedangkan yang mobile ini berdasarkan dari bahasa Perancis. Nah, kalau untuk yang ditafsirkan arti untuk bahasa Indonesia, sebenarnya automobile ini ada artinya sih, Pak. Artinya apa? Automobile ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu kendaraan yang bergerak dengan tenaga sendiri. Yes. Dan kalian ngerti nggak kalau bahasa car itu ya ono. Betul. Dulu niku sebelum dari car ini terbentuk itu ada kata lain yaitu karus. Artinya karus. Karus itu yang itu berarti gerobak beroda 2. Itu dari negara mana ada kata-kata car? Kalau car ini berasal dari bahasa Inggris. Oh, ya kan. Kalau bahasa Inggrisnya mobil car. Nah, saya uniknya orang Surabaya, orang Jawa berbicara mobil itu adalah montor. Nah, ya ini dari mana kata montor? Ini mungkin antik. Ini nanti mungkin akan kita bagaimana nanti? Karena jauh sekali antara mobil, automobil, car, karus, kemudian muncul kata montor. Gitu. Ada yang namanya montor mulu, motornya mulu, ada yang motor gelinding. Nah, kita nggak tahu. Motor ini kendaraan apa aja? Banyak sekali. Jenderal. Surabaya itu emang orangnya jenderal sekali. Yang kedua, kita berbicara di sini adalah tentang transmisi manual. Ini yang luar biasa. Transmisi manual di negara Paman Sam atau negara Amerika Serikat, USA. USA itu hampir 95% mereka di sana adalah mengalami kesulitan. Bayangno. Kenapa dengan kesulitan mengoperasikan yang namanya manual? Transmisi manual. Betul. Hampir untuk istilah kata kebanyakan ini di orang-orang mereka sudah menggunakan yang namanya matic auto transmisi. Nah, kenapa? Di sana memang cenderung ya kalau kita lihat ya masih ribetan di Indonesia loh. Betul. Di otomotif dan juga di ini matic. Nah, di matic. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia sendiri saat ini ya persentasenya juga masih banyak yang manual sebenarnya. Karena peminat orang-orang Indonesia lebih banyak di sana di manual. Nah, ini menjadi fakta unik ketika itu di USA di negeri Paman Sam sendiri sudah mulai istilahnya kata transmisi manual ini digantikan dengan yang otomatis. Jadi Indonesia warning buat Anda yang penyuka mobil manual, jangan ketinggalan zaman. Sekarang sudah zamannya matic. Lanjut. Oke, yang ketiga. Mobil kotor kalau di Indonesia kan kira-kira ya wis umum. Dibiarin sih, Pak. Kemproh jarno. Dibiarin, tapi buat kamu nanti kalau misalnya pindah negara ke Rusia. Adoy nang Rusia, boy. Nah, ternyata kamu di sana punya mobil yang kotor. Wah, itu harus hati-hati. Kamu akan didenda. Ditilang lah. Ditilang sama pihak berwajib di sana. Dengan bayaran sekitar 800 sampai 2000 rupiah. Rabel ya, atau sekitar 400.000 rupiah. Gila, coy.
gara-gara dengan gaya hidup Anda yang kemproh, dengan gaya hidup Anda yang nggak bersihan, ya Anda akan didenda dengan. Tapi ini penting sih, Indonesia khususnya untuk Pak Kapolrestabes Surabaya, ya kan, Boleh. cocok sekali. Ini kalau yang kemproh-kemproh ya perlu lah, karena ini juga pandemi. Karena ini Pandemi juga bahaya sih, Pak, kan? Kalau Iya toh? kalau kalau dari alasannya orang Rusia sih bilangnya karena perawatan mobil itu penting dan Oke. mengurangi karena kalau misalnya kotor itu akan mengurangi estetika dan kenyamanan pengemudi saat berkendara. Tentunya itu dan juga akan bisa membahayakan pengemudi itu dan pengguna impactnya jalan lainnya. betul, impactnya sangat berantai sekali karena selain dari diri kita berakibat kepada orang lain dan juga itu bisa menebarkan virus-virus. Iya. Karena apa? Kemproh kotor nggak tahu diresiki ya akhirnya jadi Ya, akhirnya lebus. seperti ya teman kita yang di belakang layar itu ya. Kemudian fakta yang selanjutnya, fakta yang keempat, bro. Fakta yang keempat adalah tentang yang namanya cruise control. Yes. Ini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya, cruise control untuk tunanetra. Wow, ini menarik. Iya. Karena di mobil-mobil kalau di Indonesia itu cruise control itu begitu asing sih. Iya. Begitu asing begitu. Nah, penemu cruise control sendiri adalah seorang yang tunanetra, bro. Ini adalah siapa yang menemukan adalah namanya Ralph Titor. Ralph Titor ini adalah saat menemukan ini adalah bersama pengacara pribadi merasa terganggu ketika mobil dalam perjalanan kecepatan tinggi yang nggak stabil. Yes. Nanti ngegas terus kadang banter kadang nggak, ini berbahaya. Berarti kayak bulik ngono loh, Pak, ya kan Ya, biasanya. artinya nggak stabil ini Biasanya kan nggak stabil. kecepatan yang sangat naik turunnya itu berbahaya di jalanan yang namanya bebas hambatan, Yes. jalan tol khususnya ya. Dan dari situlah lulusan teknik mesin University of Pennsylvania, ya ini Nagita Slavina tahu, oh, betul. Pennsylvania, nanti bisa di sini ya, Pennsylvania itu menciptakan yang namanya perangkat kecepatan untuk menstabilkan yang disebut dengan yang namanya cruise control. Itu ada di mobil yang namanya X4, kemudian banyak sekali sih mobil-mobil sekarang yang sudah menggunakan cruise control. Setahu aku juga pakai BMW, Mercedes-Benz, kemudian ada juga beberapa mobil-mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya cruise control ini untuk kestabilan Anda ketika nanti Anda berkendara di jalur bebas hambatan seperti jalan tol, biar stabil, ceklik Anda langsung cruise controlnya tinggal tekan saja sudah stabil. Dan yang terakhir ada fakta yang ini. Yaitu kecelakaan mobil pertama kali. Kalian ngerti nggak kecelakaan mobil pertama kali itu ada di mana? Di mana cuy? Dan siapa penyebabnya? Maksudnya yang Opo sing garai itu ya? Singgarai itu kan. Nah, itu ternyata pada tahun 1891 Wow. dia bernama John William Lambert membuat sendiri mesin mobil berbahan bakar bensin dengan 1 silinder. 1 silinder. Dan kau ngerti, mobil itu mengalami kecelakaan dalam kecepatan hanya 8 km per jam. Bayangkan, ya, 8 km per jam bisa terjadi kecelakaan, bro. Sedangkan sumber kencono, ya toh, sumber-sumber yang lain banyak sekali yang namanya kecelakaan dengan lebih dari 40 km per jam. Ini aneh. Yes. Itu gimana bisa Karena ketebak? Nabrak apa itu? dia nabrak pohon. Nabrak karena pohon. posisinya dia memang men-trial mesinnya. Oh, dia tuh oke. dia tuh membuat mobil sendiri dengan tenaga dari mesin yang dia buat. Nice. Nah, pas waktu dia nyoba, mungkin karena kurang ada apa ya, waktu itu mungkin karena masih belum nemu teknisnya untuk ngerem dan Betul, gimana pengereman. mungkin ya, pengereman dan lain-lain. Jadi akhirnya dia nabrak ke pohon dengan kecepatan hanya 8 km. Nah, hanya 8 km per jam. Artinya itu ya nggak kenceng-kenceng tapi bahaya loh. Bahaya 8 km gas, bedos yo. bisa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duar, Ya, seperti itu. Jadi ini adalah fakta-fakta unik terjadi yang ada di belahan dunia manapun ya. Jadi nggak ada di Indonesia, tetapi kita sudah tahu ya asal muasal kata mobil, kita tahu yang namanya transmisi matic manual seperti apa, kemudian mobil kotor pun ditilang loh di negara Rusia, dan ada fitur cruise control dan juga fakta pertama kali kecelakaan itu terjadi di mana, ada di yang namanya dengan negara mana tadi? Kalau John William Lambert ini, kalau untuk sumbernya sih masih belum tahu. Betul. Dia negaranya di mana. Cuman pada waktu tahunnya itu ketahuan dari 1891. Nanti bisa di googling, kita nanti cari di negara mana itu, nanti kita akan cari. Nah, kita masih banyak fakta-fakta yang lain. Masih banyak. Nanti kita lamtur lagi, ya, Yes, kita ubek-ubek betul, lagi, betul. kita utak-utak lagi di Auto React. Ya, kita ngeriak kisah-kisah nyata. Yang penting bukan kisah cinta kamu. Itu berbahaya tuh. Wes cukup sampai ini, cukup. Aku Camat. Aku Neng Novira. Salam ngeledak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.